Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala habibina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada hari yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita tentang pelajaran nahwu menggunakan buku At-Tuhfah As-Saniyah Syarhul Muqaddimah Al-Ajurmiyah yang dikarang oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan sekarang kita akan masuk pada pembahasan alamatul khafdi, tanda-tanda khafat. Qala itu memiliki tiga tanda. Yang pertama yang kedua al-ya, yang ketiga al-fathah. Memiliki tiga tanda. Dari tiga tanda ini apa saja yang menjadi tanda kasrah, kemudian kalimat apa saja tandanya ya, dan kalimat apa saja tandanya fathah. Insyaallah kita akan buat ringkasan di papan tulis biar lebih mudah dipahami. Alamatul khafdi. Ada tiga. Yang pertama apa tadi? Al-kasrah. Ini adalah alamat asli namanya, tanda asli. Sisanya adalah al-far'. Yang kedua apa? Al-ya. Ketiga al-fathah. Adapun kasrah ini tanda isim mufrad. Yang pertama isim mufrad, al-mufrad. Kemudian isim mufrad al-munsharif. Kemudian jam'u taksir al-munsharif. Al-munsharif. Kemudian yang ketiga jam'u al-annas salim. Ada tiga. Contohnya banyak ya. Misalnya marartu bi rajulin. Nah, jelas kasrah tandanya karena dia isim mufrad al-munsharif. Isim mufrad yang munsharif bisa di-i'rab dengan tanwin. Kemudian jam'u taksir, marartu birijalin. Nah, kemudian jama' muannats salim, marartu di muslimatin. Oke, perhatikan. Adapun ya ini sebagai tanda tanda khafat pada tiga kalimat juga. Yang pertama apa? Asmaul khamsah. Kemudian yang kedua musanna. Yang ketiga jama' mudzakkar salim. Misalnya maratu kita buat martu semua. Bi akhi
bi akhika. Marartu bi muslimaini. Marartu bi muslimin, biar lebih cepat memahaminya ya. Contohnya nggak sulit-sulit. Nah, yang panjang pembahasannya adalah di sini. Tanda khafat, fata adalah sebagai tanda khafat pada apa? Hah? Al-isim al-isim alladhi la yansarif. Maksud apa yang sarf di sini? Nah, ini sederhananya al-ismu ghairu munsharif atau mamnu' min as-sarf. Al-ism mamnu'un min as-sarf. Sarf maksud di sini apa? Tanwin. Kata yang atau isim yang tidak boleh diberi tanwin, itu maksudnya adalah al-ismu mamnu' min as-sarf atau al-ismu alladzi la yansharif, yang tidak bertanwin, atau al-isim ghairu munsharif, sama saja. Jadi di sini agak panjang pembahasannya. Kenapa dia tidak bisa bertanwin, tidak bisa bertanwin? Karena dia mirip dengan fi'il. Karena dia mirip dengan fi'il. Paham nggak? Ada nggak fi'il yang ada tanwinnya? Fa'ala, yaf'alun. Nggak ada kan? Nah, makanya dia ini mirip fi'il. Huwa ashbaha al-fi'il. Nah, dia mirip dengan fi'il. Karena fi'il itu tidak pernah masuk tanwin. Dan ini ada sebabnya. Apa itu? Liwujudil illataini. Fi wujudil illataini. Liwujudi illataini. Illataini far'iyani. Nah, illah ini terbagi dua. Illah saja kita buat liwujudil illah. Illah. Nah, illah ini terbagi dua. Ada yang illataini, di illataini, dua illah. Kemudian ada yang illah wahidah. Illah itu apa arti illah? Hah? Iya, penghalang atau alasannya lah, lebih sederhana alasannya. Adapun illah, illata ini dia mamnu' min as-sarf, tidak bisa bertanwin dengan dua illah, dengan dua alasan. Ini terbagi dua. Satu al-alamiyah, kemudian al-wasfiyah. Cukup kayak ini ya. Apa-apa lah. Sempit-sempitkan ya. Nah. Ini spidolnya kok mau habis semua ini? Nggak ada yang lain tuh? Satu udah habis semua. Ini udah anak pakai semua ini, tiga nih. Nggak ada yang lain? Yang biru ini coba ya. Mendingan ini, tapi setiap ya. Oke, perhatikan. Isim mamnu' min as-sarf ini, kalau yang dia dua illah dengan dua alasan, yang pertama misalnya ma'a
Ma'a apa? Al-alamiyah dengan wazan fi'il. Wazan fi'il. Apa maksud dengan al-alamiyah sini? Hah? Hah? Alam. Alam ini adalah ismun di syai'in. Nama. Nama apa aja gitu. Nama orang, nama kota, nama daerah, nama apa lagi? Nama negara. Nah, jadi nama. Alam itu maksudnya adalah ismun li syai'in. Nah, dia syaratnya dia menjadi mamnu' minal sharaf itu kalau dia nama dan sekaligus. Nama dan ma'a wazan fi'il. Contohnya apa? Nama orang dia wazan fi'il. Ahmad misalnya. Ahmadu. Wazan fi'il enggak? Sama kayak misalnya misalnya Ahmadu, aku memuji, itu kan sama. Tanpa diganti pun dia katanya sama. Kayak misalnya apa lagi? Aqra'u. Itu kan wazan fi'il. Aku membaca. Tapi apakah dia nama? Nama enggak ada enggak nama orang itu? Enggak ada. Karena Ahmadu nama orang, maka dia mamnu minas sharaf. Tidak boleh ditanwinkan. Tidak boleh ditanwinkan seperti ini. Paham ya? Nah, tidak boleh tanwin. Kemudian apa lagi misalnya? Fi'il mudhari yang diawali dengan ya. Hah? Yazid. Dan tidak akan pernah Yazid ini ada tanwinnya, Yazidu. Nah, walaupun dia nama, dia tidak akan berubah menjadi Yazidun. Oke, yang kedua apa? Alamiah dengan apa? Ma'a apa? Ziyadatul alif wan nun. Alif plus nun. Contohnya Utsman. Marwan. Apa lagi? Udah. Apa lagi? Nah, yang ketiga. Harfan. Nah, sekarang yang ketiga. Alamiyah ini kan nama orang. Utsman ini nama orang dan dia ada tambahan alif dan nun. Kemudian nama tambah dengan udul, adil namanya, adil. Apa arti adil? Al-adlu, berubah dia. Nah, misalnya contohnya adalah Umaru, Mudoru. Apa lagi? Hah? Hah? Fujaru itu nama siapa? Nama dulu, syaratnya harus nama. Hah? Zuhal. Itu nama siapa? Ada? Oh ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti takutnya nggak ada. Oke. Jadi nama orang plus dia syaratnya adil. Adil maksudnya adalah berubah dari Amir. Dari aslinya adalah Amir. Aslinya adalah Amir. Atau Amrun. Aslinya adalah Amrun. Menjadi Umar. Paham ya? Dia berubah dari aslinya. Itu maksudnya. Kemudian yang keempat apa? Ma'al ajam. Nama orang tapi nama non-Arab, bukan orang Arab. Contohnya apa? Nah, Ibrahim, Idris, Budi, Buddha ya terserah lagi. Nah, apalah Haki, apa lagi? Randy, Lutfi enggak bahasa Arab. Oke, kemudian yang kelima. Nama dengan apa? Ta'nis. Nama dengan ta'nis. Baik dia lafzi. Seperti apa lafzi? Secara lafaz dia ta'nis. Contohnya apa? Fatimah. Hah? Fatimah.
Hamzah. Iya, Hamzah, Fatimah. Ya nggak apa-apa. Hamzah, Fatimah. Secara lafaz dia ada ta marbutohnya. Walaupun dia bukan perempuan, misalnya Hamzah. Katanya hurufnya itu ada ta ta'nis sakinah, ta marbutoh, menandakan dia muannas. Walaupun aslinya dia bukan muannas. Ini lafzi. Musamah dan seterusnya. Kemudian ma'nawi. Contohnya apa? Dia lafaznya mudzakkar tapi maknanya dia muannas. Zainab. Hindun dan seterusnya. Nah, udah, oke, jangan diperpanjang ya. Kemudian perhatikan selanjutnya. Perhatikan. Dengan dua illah terbagi dua tadi, alamiyah beserta salah satu ini dari yang 5 ini. Perhatikan. Kemudian dengan dua illah juga al-wasfiyah dengan salah satu. Yang pertama apa? Apa di situ di buku? Tambahan alif dan nun. Contohnya apa? Hah? Wasfiyah. Syab'an. Nah, Royan. Syab'an kenyang. Itu kan bukan nama orang. Sifat kenyang, dia dalam keadaan kenyang. Kemudian yang kedua apa? Dengan apa? Wazan fi'il. Contohnya apa? Ahmadu itu nama, sifat. Ajmalu. Yazidu. Ajmalu. Sifat. Aqwa dan seterusnya. Akromu. Kemudian yang ketiga dengan apa? Sifat dengan apa? Adal. Contohnya apa? Ruba, ya. Sulas. Kemudian apa lagi? Ukhoru. Sudah habis ya? Kemudian kita bahas dengan satu illah. Nah, yang pertama adalah sirah muntahal jumu'. Apa maksudnya? Puncaknya jamak itu seperti apa? Bukan. Muntahal jumu'. Contohnya apa? Misalnya qaulun, apa jamaknya? Aqwal. Kemudian perhatikan Haki. Aqwal. Qaulun jamaknya apa? Aqwal. Kemudian aqwal ini ada lagi jamaknya. Apa? Aqwala, ya Allah. Jangan asal jawab ki. Aqawil. Dan ini tidak boleh dijamakkan lagi, namanya sudah selesai jamaknya. Muntaha, sudah finish. Sudah akhir dari jamak. Ini mufrad, jamaknya dijamakkan lagi jadi aqawil. Nah, jamak. Jadi sudah setelah ini nggak ada lagi jamak di sini. Nggak ada lagi. Paham ya? Makanya dia muntaha di akhir jamak. Dan ini kalau ini masih munsharif, masih boleh ditanwinin. Tapi kalau ini sudah tidak boleh, aqawilu. Paham? Yang jamak itu masih bisa dijamakkan. Hah? Kata jamak yang masih ada tanwinnya itu masih bisa dijamakkan. Iya. Paham ya? Kemudian yang kedua apa? Alif ta'nis, jamu taksir.
jamu taksir. Jamak taksir. Salisuha alif. Salisuha alif. Wa ba'daha harfani. Contohnya apa? Masajid. Nah ini. Jamak taksir, ini masajid jamak taksir, huruf ketiganya alif. Paham ya? Huruf ketiganya apa? Alif. Dan setelah alif itu ada dua huruf. Atau ba'daha salah satu ahruf. Contohnya apa? Mafatih. Alif, setelahnya 3 huruf. Ta, ya dan ha. Atau misalnya lagi apa? Masabih. Dananir. Oke, kemudian akhiruha alif maqsurah zaidah. Akhiruha alif maqsurah zaidah. Contohnya apa? Habla, salwa, qaswa. Nah, perhatikan. Kalau yang bukan tambahan, ini kan zaidah, alif maqsurah, dia tambahan. Ini tambahan semuanya. Ya. Kalau dia asli, contohnya apa? Hudan. Ini tidak termasuk mamnu minas sharaf karena dia asli. Alif ini asli. Paham ya? Bukan tambahan. Kemudian yang keempat, akhiruha alif mamdudah zaidah. Contohnya apa? Hamra, safra, dan seterusnya. Nah. Paham ya? Paham nggak ini? Jalil paham nggak? Jadi kalau antum tidak ngomong-ngomong dan insya Allah paham. Tapi kalau banyak ngomong nggak jelas, kemungkinan nggak paham. Itu tanda nggak paham ini. Oke. Kemudian sebelum terakhir, semua ini selain syarat-syarat ini ada 2 syarat lagi. Jadi isim ghairu munsharif itu, isim mamnu' minas sharaf, alladzi la yansharif itu, selain ini syaratnya harus 2 illah atau 1 illah dengan rinciannya. Kemudian ada 2 syarat tambahan lagi. Apa itu? Kita buat di atas. Apa 2 syarat tambahannya? Yang pertama apa? Syurutuhu. Selain yang ini, yang pertama adalah ghairu mudhaf. Perhatikan. Ghairu mudhaf. Kalau dia mudhaf, berarti dia bukan ismul munsharif lagi. Yang kedua, ghairu muhal bil alif lam. Alif lam, enggak ada alif lamnya. Kalau misalnya ini semua ini dimasukkan alif lam, semuanya sudah bukan munsharif lagi. Semuanya boleh dimasuki tanwin. Contohnya misalnya marartu bil masajidi, bukan bi masajida lagi. Yang harusnya apa tandanya? Fathah. Kemudian misalnya kalau kita buat contoh, marartu bi masajidi tanpa alif lam. Tapi ketika sudah kita masukkan jadi alif lam, marartu bil masajidi, kembali ke asli dia. Atau dia menjadi mudhaf. Kalau marartu bi masajidi bimbas misalnya. Bi masajidi muslimin.
Jadi dia kasrahnya bukan fathah lagi. Kalau dia tidak memenuhi syarat ini. Paham? Ada yang belum paham? Oke. Oke, sekarang tinggal kita baca. Jadi ringkasannya semuanya terdapat di sini. Jadi kalau kita baca sini insyaallah mudah semuanya. Perhatikan alamatul khafdi, tanda-tanda khafat. Qala walil khafdi thalathu alamatin al-kasratu wal ya wal fathah. Khafat memiliki 3 tanda. Kasrah, ya dan fathah. Wa aqulu yumkinuka an ta'rifa anna al-kalimah mahfudhatun. Jadi syarihnya, penjelasannya, pemilik buku syarah ini Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengatakan, mungkin bagimu untuk mengetahui bahwa kalimat itu khafat, mahfud, idza wajadta fiha wahidan min salasati asya', apabila engkau mendapati salah satu dari tiga hal, yaitu yang pertama apa? Kasrah. Wahiyal aslu fil khafdi, ini adalah tanda asal pada khafat. Wasani al-ya, wasalis al-fathah. Wahuma far'ani 'anil kasrah. Ya dan fathah ini adalah sebagai cabangnya dari kasrah atau wakil dari kasrah. Walikulli wahidin min hadhil asya' ats-tsalatsa, dan setiap masing-masing dari 3 ini memiliki mawadi', memiliki tempat masing-masing. Yakunu fiha. Wa sanadkuru dzalika tafsilan fi ma yali, dan insyaallah kita akan jelaskan secara rinci sebagai berikut. Al-kasrah wa mawadi'uha, kasrah dan tempat-tempatnya, di mana saja dia kasrah. Qala fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'. Kasrah menjadi tanda khafat pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsharif, pada isim mufrad yang munsharif, wa jam'ut taksir al munsharif, jama' taksir yang munsharif, wa jam'ul muannas salim. Wa aqulu lil kasrati thalathatu mawadi' takunu fi kulli wahidin minhum alamatan ala anna al isma makhfudun. Jadi kasrah itu memiliki 3 tempat, dan setiap tempat itu adalah sebagai tanda bahwa isim tersebut adalah makhfud, khafat, majrur. Al-mawdi' al-awwal, adapun tempat yang pertama, al-ismul mufradil munsharif, isim mufrad yang munsharif. Wa qad 'arafta ma'na kaunihi mufradan, dan kita sudah membahas tentang makna mufrad sebelumnya ya. Apa itu mufrad? Ismun dalun dalla ala ma'nan kalimatun dallat ala ma'an fi nafsiha ghairu muqtarin bizaman. Oke. Wa ma'na kauniha munsharifan, adapun makna dari munsharif di sini apa? Anna as-sarfa yalhaqu akhirahu was-sarfu huwa tanwin. Munsharif yaitu yang dimasuki oleh saraf, yang dimasuk adalah tanwin. Was-sarfu huwa tanwin, yang dimaksud dengan sarf di sini adalah tanwin. Nahwu sa'aitu ila Muhammadin, contohnya yang ada tanwinnya adalah Muhammadin. Aku menemui Muhammad, aku bergegas menuju Muhammad. Wa nahwu raditu an Aliyin, aku ridho kepada Ali. Wa nahwu istafattu min mu'asyarati Khalidin. Wa nahwu a'jabani khuluqi Bakrin. Fakullu min Muhammadin wa Aliin wa mahfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi. Jadi setiap kata yang dari kata ila Muhammadin, an Aliyin, mu'asyarati Khalidin, perhatikan kata Muhammadin, Aliin dan Khalidin, kemudian Bakrin, semuanya mahfud, majrur. Kenapa alasannya? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena ada huruf khafat sebelumnya, memasukinya. Wa alamatu khafdihi al-kasrah al-zahirah, dan tanda khafatnya kasrah yang zahirah. Wa kullu min Khalidin wa Bakrin makhfudun li idafati ma qablahu ilaihi wa alamatu khafdihi al-kasrah al-zahirah aidan. Jadi
kata Khalid dan Bakrin makhfud liidhafati ma qablahu ilaih. Jadi sebelumnya kata Muhammadin ila Muhammadin, kemudian an aliin itu makhfudun karena ada huruf khafat yaitu ila samaan. Kemudian muasyarati Khalidin dan Bakrin itu dia majrur kenapa? Idhafah. Karena menjadi mudhaf ilaih. Wa alamatu khafdihi al-kasrah al-zahirah aidan. Tanda khafatnya adalah kasrah yang zahirah juga. Wa Muhammad wa Ali wa Khalid wa Bakr asma'un mufradah. Semuanya isim mufrad. Wa hiya munsharifah, dan semuanya munsharif, boleh dimasuki tanwin. Liluhuqi tanwini laha, karena dimasuki tanwin. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua pada kasrah, yaitu tentang apa? Jamak taksir al-munsharif. Waqad arafta mimma sabaqa ma'na jam'i taksir. Ya, engkau sudah tahu sebelumnya apa makna jamak taksir. Wa arafta fil mawdi' al-awwal, dan engkau sudah tahu pada tempat yang pertama maksudnya huna makna kaunihi munsharifan. Jadi di apa yang dimaksud dengan munsharif sudah kita bahas pada isim mufrad tadi. Ya kan? Makna kaunihi munsharifan anna sarfa yalhaqu akhirahu wa sarfu tanwin. Dimaksud dalam sarf adalah tanwin. Wa arafta fil mawdi' kemudian wa dzalika nahu, contohnya adalah marartu bi rijalin. Nah, perhatikan kata rijalin. Rijalin kiramin. Wa nahu raditu an ashabi lana syuja'ani. An ashabin. Perhatikan. Fa kullu min rijalin wa ashabin. Jadi kata rijal dan ashab, rijalin dan ashabin ini makhfudun. Keduanya makhfud, majrur. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaih, karena ada masuk huruf khafat sebelumnya, yaitu bi rijalin dan an ashabin. Wa alamatu khafdihi al-kasrah al-zahirah. Tanda khafatnya adalah apa? Kasrah yang zahirah. Wa kullu min kiramin wa syuja'anin makhfudun li'annahu na'tun lil makhfud. Kemudian kata dari kiramin dan syuja'anin makhfud, majrur. Kenapa? Li'annahu na'tun. Karena dia adalah sebagai na'at. Sebagai sifat lil makhfud, sebagai sifat dari yang majrur tadi, yaitu rijalin dan ashabin. Wa alamatu khafdihi al-kasrah al-zahirah aidan. Tanda khafatnya juga kasrah yang zahirah. Wa rijalin wa ashabin wa kiramin wa syuja'anin jam'u taksirin. Wa hiya munsharifah, dan semuanya munsharifah, boleh dimasuki tanwin. Liluhuqi tanwin laha, karena masuk tanwin kepada semuanya. Kemudian al-mawdi' as-salis, tempat yang ketiga, kasrah sebagai tanda khafat pada tempat ketiga pada apa? Jamak al-muannatsis salim. Wa qad arafta mimma sabaq makna jam' al-muannats salim. Sudah kita bahas ya apa makna jamak muannats salim. Wa dzalika nahwu nadartu ila fatayatin muaddabatin. Contohnya adalah aku melihat kepada pemudi-pemudi, pemuda putri, para pemudi yang muaddab, yang memiliki adab. Wa nahwu raditu an muslimatin qanitatin. Contoh yang lain adalah raditu an muslimatin qanitatin. Fa kullu min fatayatin wa muslimatin makhfud. Perhatian kata fatayatin dan muslimatin, keduanya makhfud, majrur, lidukhuli harfil khafdi alaih, karena apa? Dimasuki oleh huruf khafat. Wa alamatu khafdihi al-kasrah al-zahirah. Tanda khafatnya adalah kasrah zahirah. Wa kullu min muaddabatin wa qanitatin makhfudun. Kemudian tanda qanitatin, kemudian kata muaddabatin dan qanitatin makhfud, majrur li'annahu tabi'un lil makhfud,
Tabi'un maksudnya adalah mengikuti dari apa yang majrur sebelumnya. Wa alamatu khafdihi al-kasrah al-zahirah, dan tanda khafatnya juga kasrah zahirah. Wa kullu min fatayatin wa muslimatin muaddabatin wa qanitatin jam'u muannas as-salim. Oke, sekarang kita bahas tentang ya. Nanti insya Allah kita bahas tentang al-fathah pada pertemuan berikutnya. Ini aja kita selesaikan. Niyabatul ya anil kasrah. Ya sebagai pengganti dari kasrah. Qala wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'. Ya sebagai tanda khafd pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah, fit tasniyah, fil musanna, wal jam'. Dan jama' mudzakkar salim. Jama' maksudnya jama' mudzakkar salim. Wa aqulu lil ya'i thalathatu mawadhi'a takunu fi kulli wahidin minhuma dallatan ala khafdil ismi. Ya memiliki 3 tempat, dan pada setiap tempat itu menunjukkan bahwa isim tersebut makhfud, isim tersebut khafat, majrur. Adapun tempat yang pertama al-mawdhi'ul awwal, yaitu apa? Al-asma'ul khamsah. Waqad araftaha, dan sudah kita jelaskan ya apa itu asmaul khamsah dan syarat-syaratnya apa. Waqad araftaha wa arafta syurutan wa arafta syuruta i'rabiha mimma sabaq, dan sudah engkau ketahui juga syarat-syarat i'rabnya sebagaimana sebelumnya. Kemudian wadzalika nahwu sallim ala abika sabaha kulli yaumin. Contohnya adalah salamlah, bersalamlah, maksudnya katakan salam kepada ayahmu pada waktu pagi setiap hari. Perhatikan kata ala abika, fokus pada kata ala abika. Wa nahu la tarfa' sautaka ala sauti akhika al-akbar. Sauti akhika. Jangan mengangkat suaramu dari suara saudaramu yang lebih gede. Artinya jangan lebih tinggi suaramu daripada suara orang yang lebih tua. Wa nahu la takun muhibban lidil mali illa an yakuna muaddaban. Jangan engkau mencintai orang yang punya harta kecuali dia itu bagus, beradab. Fa kullu min abika wa akhika wa dil mali. Kemudian perhatikan kata abika, akhika, dan dil mali makhfudun, semuanya khafat. Kenapa? Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena ada huruf khafat masuk ke dalamnya. Ala abika, ala sauti akhika. Sauti akhika ini idhafah. Kemudian dil mali li dil mali, ada lam huruf khafatnya. Wa alamatu khafdihi al-ya. Adapun tanda khafatnya adalah ya. Wal kafu fil awwalaini dhamirul mukhatab. Adapun kaf pada kata abika, ka, sama akhika itu adalah dhamir apa? Mukhatab. Orang kedua tunggal, lawan bicara. Wa hiya mudhafun ilaihi, dan i'rabnya adalah mudhafun ilaihi mabniun 'alal fathi fi mahalli khafdi. Mudhaf ilaihi. Tanda dia mabni, dan tanda mabni 'alal fathi fi mahalli khafdi, pada keadaan khafat. Wa kalimatul mal, adapun kata mal fil mithal tsalis mudhafun ilaihi adon, dia sebagai mudhaf juga. Majrurun bil kasrah adh-dhahirah, dia majrur dengan kasrah zahirah. Kemudian al mawdhi'u tsani, tempat yang kedua, al musanna. Jadi yaitu sebagai pengganti kasrah pada musanna. Wa dzalika nahwu undur ilal jundiyaini. Contohnya adalah lihatlah kepada 2 orang tentara. Wa nahu sallim 'alas sadiqaini. Katakanlah salam kepada 2 orang teman. Fa kullu min jundaini was-sadiqaini makhfud lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena ada huruf khafat masuk kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-ya'ul maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha. Jadi tanda khafatnya adalah ya, dan dia maftuh
ma qablaha maftuh sebelumnya, kayak Jundaini maftuh, dalnya maftuh. Kemudian maksur ma ba'daha, nunnya kasrah. Paham maksudnya ya? Sudah kita jelaskan ya. Kalau musanna itu al-maftuhu qablaha wal maksuru ba'daha. Contohnya misalnya muslimaini, muslim ma, mimnya sebelum ya, nun setelahnya maksur. Itu bedanya untuk membedakan dengan jamak mudzakkar salim. Wa kullu minal jundiyaini was sadiqaini musannan li'annahu dalun ala isnaini. Jadi kata jundaini dan sadiqaini itu musanna. Kenapa? Karena dia menunjukkan dua, bermakna dua. Kemudian al-mawdi'u as-salis jam'u al-mudzakkar as-salim. Ya sebagai pengganti kasrah pada jamak mudzakkar salim. Contohnya adalah raditu anil bakrin. Aku ridho kepada para bakrin. Contohnya lagi, nazartu ilal muslimina al-khashi'in. Fa kullu minal bakrin wal muslimin mahfudun. Kata bakrin dan muslimin keduanya mahfud, majrur. Alasannya adalah lidukhuli harfil khafdi alaihi. Karena dimasuk oleh huruf khafat. Wa alamatu khafdihi al-ya'ul maksurah. Tanda khafatnya adalah ya. Tanda khafatnya adalah al-ya, al-maksuratu ma qablaha. Kemudian maksur sebelum ya. Maksur sebelum ya. Min al-muslimin sebelumnya huruf apa sebelumnya? Sebelumnya huruf apa? Mim. Mimnya apa? Maksurah, maksur, kasrah. Kemudian al-maftuhu ma ba'daha. Kemudian maftuh setelah huruf ya, yaitu huruf nun. Muslimi na. Wa kullu minhuma jam'u mudzakkarin salimin. Nah, kata bakrin dan muslimin ini keduanya jamak mudzakkar salim. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah Binbas TV, dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Enggak jelas semuanya. Ada yang belum paham?